Halo para pemirsa sekalian di rumah, senang menemui Anda sekalian dalam sesi Mental Innovating yang dibawakan oleh saya, Dr. Tom, psikiater di Manado. Kita kali ini adalah edisi yang ke-24. Jadi sudah 24 video dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang ringan-ringan saja. Ilmu jiwa ringan ini yaitu hierarki kebutuhan manusia. Hierarki itu apa? Hierarki itu tahapan-tahapan hierarki. Misalnya dari angkatan bersenjata ada hierarki prajurit, naik kopral, naik mayor, sersan. Itu hierarki. Jenjang terus mana. Kemanusiaan juga punya hierarki. Hanya beda dengan angkatan-angkatan lain. Makin tinggi dia makin hebat ya. Kalau manusia makin besar, kalau manusia makin di bawah makin penting. Jadi kalau di bawahnya goyang, di atasnya juga otomatis goyang kayak pohon ya. Oke, kita akan mulai hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Para pemirsa, saya akan tayangkan ini gambar supaya mempermudah kita semua. Kita lihat ini gambar. Ini ada 5 tahapannya. Tahap pertama kebutuhan biologis atau fisiologis manusia. Kebutuhan kedua yaitu ini kebutuhan psikologis jiwa ya. Ini kebutuhan badania. Ini kebutuhan sosial, kebutuhan sosiologis. Nah, kita mari lihat apa itu kebutuhan biologis, kebutuhan untuk hidup ya. Yaitu pertama makan, minum, dan seks. Nah, makan minum itu kan sehari kita umumnya 3 kali makan minum ya. Juga dan ini berulang-ulang dari sejak kita di dalam kandungan ibu sudah bayi itu sudah dikasih makan sampai tua, sampai meninggal. Seks juga begitu ya. Jadi seks harus dibedakan. Kalau seksual dewasa itu hubungan intim antara suami istri atau pasangan laki-laki dan perempuan. Kalau namanya seksualitas seluruhnya mengandung konotasi yang menyenangkan. Misalnya seorang ibu hamil, suaminya mengelus-ngelus perutnya dan mendengarkan bayinya, itu mengandung unsur seksualitas. Bukan seks, seksualitas. Bayi keluar sudah mulai lompat-lompat, dipeluk, dibelai, dicium. Jadi ada konotasi baik. Anak kecil itu, toddler itu senang, orang tuanya juga senang atau yang itu namanya seksualitas. Sampai seksual dewasa, hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Karena itu siapa yang berdagang makanan, minuman, termasuk seks yang diatur dengan baik pasti membawa untung. Ya, rumah makan enak-enak itu hidangannya pasti enak. Apalagi ini kebutuhan untuk hidup. Kita perlu makan 1 hari 3 kali. Ya kalau 1 hari 2 kali, kalau satu kali perut kita kembun sering. Ya maaf ya, flatus atau kentut-kentut, nyeri lambung, sakit ulu hati, perih ulu hati kan. Apalagi kalau ada masalah sakit asam lambung. Nah, kalau berbicara mengenai seks, selamanya orang sedikit alergi. Orang kita di Indonesia ini atau ASEAN barangkali juga. Kita tahu 40 tahun lalu Christian Barnard, ahli jantung dari Johannesburg, Afrika, membelah jantung orang dan menerbangkan ke New Delhi. Seorang kaya raya di New Delhi diganti jantungnya oleh jantung dari Afrika Selatan oleh Dr. Christian Barnard. Nah, sekarang lebih gampang lagi. 40 tahun lalu aja bisa begitu. Orang sudah sampai di bulan. Sekarang canggih-canggih semuanya. Apalagi sekarang perang Ukraina lawan Rusia. Wah, itu bom atom kalau meledak, bom nuklir itu katanya sudah perang dunia, kita bisa musnah semua. Tapi itu tidak apa-apa dibicarakan. Tapi kalau punya seks, kenapa seks jadi tabu? Kenapa? Karena dia mempunyai namanya moralitas standar ganda. Jadi double standard morality. Satu bilang seks itu jelek, dosa, jelek, buruk, dosa. Yang lainnya bilang itu seks baik, nikmat surga. Karena dua ini berbeda, namanya standar ganda. Kalau ayahnya bilang A, B, A-nya benar, B, ibunya bilang B benar, maka anaknya jadi bingung. Begitu juga masyarakat kita bingung.
karena adanya standar ganda kalau berbicara mengenai seks. Ya, sampai dewasa, sampai tua, orang berpelukan tidak lagi hubungan fisik. Ya. Oke. Kebutuhan kedua, kebutuhan kejiwaan ini adalah rasa aman. Rasa aman berupa ada fisik, aman fisik tubuh kita, ada rumah, ada tempat berlindung, ya. Kita bisa berlindung dalam rumah biar sederhana, tidak apa-apa, apalagi fisik. Rasa aman psikis jiwa kita. Artinya perasaan kita, pikiran kita dan perilaku kita itu aman. Kita tidak suka cemas, galau, curiga, iri hati dan lain-lain. Rasa aman sosial. Pergaulan sosial kita ini perlu, kadang-kadang manusia itu makhluk sosial. Selain itu dia juga makhluk seksual, makhluk sosial. Jadi rasa aman sosial lebih banyak teman darimu. Semakin banyak teman semakin baik. Kata Gus Dur, 1000 teman masih kurang, 1 musuh sudah banyak. Jadi Pak Gus Dur, mantan presiden kita, juga perlu adanya rasa aman finansial. Finansial ya perlu duit ya. Perlu duit. Jadi kalau kita mau berobat sakit boleh. Kalau kita mau yang enak-enak ya boleh. Bisa makan enak, bisa berobat kalau sakit, bisa jalan-jalan. Hanya sayangnya sekarang lagi corona, jadi sedikit susah orang mau keluar negeri. Ada ungkapan bilang begini, no money, no honey. Tidak ada uang, tidak ada honey. Honey artinya madu ya. Jadi madu itu bisa diartikan uang, pakaian, makanan, jalan-jalan keluar. Pokoknya yang semuanya menyenangkan. Ya, rasa aman. Dan ketiga baru rasa penerimaan dan cinta. Jadi cinta itu nomor 3 putusnya. Setiap orang mau diterima dan menerima. Setiap orang mau mencintai dan dicintai. Kalau tidak, dia rasa hampa hidup ini. Tidak ada teman, rasa hampa. Ya. Jadi perlu ada teman yang terutama, biar 1-2 orang teman akrab itu, ya, teman lain sama partner ya. Kalau teman itu, teman jadi sungguh-sungguh, kalau dia tetap kita dan suka dan duka, dia bersama kita terus. Berikutnya yang keempat ini sudah kebutuhan sosiologis ya. Harga diri, self-esteem. Harga diri bahasa Inggrisnya self-esteem ya. Jadi harga diri kita itu yang wajar-wajar aja. Tidak perlu kita rendah diri atau sombong, tinggi hati ya. Harga diri kita begini. Jadi misalnya begini, harga diri orang itu, banyak mahasiswa yang saya tahu waktu saya mengajar sebagai dosen beberapa universitas, fakultas, mereka ada yang jadi tukang ojek, ada tukang drive taksi, ada tukang GoFood, GoSend. Tapi kenapa dia harus turun pada dia sudah mau sarjana atau sudah sarjana? Sarjana pun sudah ada yang sarjana S2 bawa ojek. Minta maaf, bawa taksi. Saya pernah naik mobil di Manado ini. Ngomong-ngomong ternyata bapak itu seorang sarjana S2 lagi. Tapi karena gaji tak cukup-cukup, ya dia bawa itu juga. Jadi harga diri harus diturunkan guna kebutuhan dasar makan, minum, termasuk seks. Makin mendasar kalau digoyang, di atasnya goyang. Tujuannya mana? Tujuannya aktualisasi diri. Aktualisasi diri artinya kita mau menjadi seperti apa yang kita inginkan. Saya dulu dari SMA mahasiswa sudah ingin menjadi dokter jiwa. Jadi ambil spesialis, tidak ada yang lain, cuma mau jadi psikiater. Itu namanya aktualisasi diri. We want to be as we want to. Kita mau menjadi seperti apa kita inginkan. Jadi harga diri ini, ada orang harga dirinya terlalu tinggi, atau sebaliknya rendah diri. Tidak perlu dua-duanya ya. Wujud dari seorang rendah diri bisa 2 ya. Bisa dia menuruti semua orang punya permintaan. Dia tidak sanggup menolak sekedar untuk menyenangkan orang tersebut. Sebenarnya tidak boleh. Kita harus bertindak setuju sesuai dengan kata hati kita. Kalau kita mau ya mau, kalau tidak tolak saja. Jadi itu berikutnya
Sebaliknya kalau dia menurut orang, sebaliknya dia bisa jadi sombong untuk menutup-nutupi rasa rendah diri orang jadi angkuh. Ya, angkuh macam-macam lah, banyak angkuh. Ya, kalau memang orang berilmu betul, dia tidak akan jadi angkuh, kaya, ilmu, pendidikan, dia tidak sombong. Tapi ini yang di bawah-bawah ini, ya itulah bisa jadi sombong. Keduanya aktualisasi diri, kita ingin menjadi. Kalau di bawah ini goyang, di atas ini juga goyang, kayak pohon. Ya, kalau di bawah ini makan minumnya susah, tidak bisa jadi sarjana. Tidak bisa cinta terus-terus, mau makan cinta memangnya. Jadi muda-mudi harus belajar baik-baik, harus berusaha baik-baik. Tidak perlu sekolah tinggi, asal niat sungguh-sungguh dan kerja keras dan pintar guna mencapai cita-cita Anda sekalian, supaya tidak menderita di kemudian hari. Ya, yang saya kira sekian dan terima kasih. Saya lengkapi video ini dengan satu video berikutnya, nanti kita dengar bersama bagaimana mengenai harga diri atau pemilihan dalam kehidupan, pemilihan, ya, katakanlah pemilihan pasangan hidup, ya. Sekira demikian. Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa kembali. Salam mental health. Terima kasih. Cinta itu nggak bisa milih. Cinta itu urusan kedalaman, bukan permukaan. Orang bisa jatuh cinta bukan karena fisik aja. Banyak jomblo yang insecure, merasa tidak cantik, lalu takut gak ada yang mau. Saya mau bilang gini, perhatikan apa yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Saya mau buktikan bahwa fisik bukan yang utama. Wajah, penampilan itu bisa di-upgrade. Anda bisa belajar dandan. Harta, kekayaan itu bisa dicari. Orang bisa kerja keras. Tapi ada yang sulit diubah, karakter. Waktu pacaran, kebanyakan pria itu fokus cari yang cantik. Tetapi kalau mau nikah, pasti cari yang baik. Yang wanita, waktu pacaran pasti cari yang tampan. Tapi kalau mau nikah, pasti cari yang mapan. Makanya saya pesan sama anak-anak muda, kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Makanya kita nggak heran, banyak pria yang kelihatannya kurang tampan, tapi istrinya cantik sekali. Jawabannya cuma satu, kantongnya bisa menolong.